Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, jika sudah ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian kelima, perulangan tanpa henti. Adegan berlanjut di mana perbincangan antara Boruto dan Mitsuki. Boruto melanjutkan perkataannya, tapi kami harus menyelesaikannya, suatu hari nanti saat ada masalah di antara dua saudara, pasti ada suatu cara untuk menyelesaikannya. Mitsuki hanya terdiam kemudian dirinya bertanya pada Boruto, kenapa Hokage ketujuh harus mati? Boruto dengan tegas mengatakan, dia masih hidup dan aman. Mitsuki, Shikamaru, dan Ino kaget dengan pernyataan Boruto. Boruto kemudian melanjutkan perkataannya, ibuku, dia juga masih hidup, hanya itu yang bisa kukatakan saat ini. Kau, siapa sebenarnya kau ini? Tanya Mitsuki pada Boruto. Boruto menjawabnya, Mitsuki di masa lalu kau adalah seseorang yang bisa bersinar sendiri, itu saja. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa kau sungguh butuh sang matahari? Jika kau butuh sesuatu aku ada di sini untukmu. Mitsuki hanya terdiam saja karena tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Shikamaru yang masih terhubung dengan Boruto kemudian berkata, kita harus bicara secepatnya. Boruto mencoba mendengarkan Shikamaru, Shikamaru kemudian melanjutkan perkataannya, kalau aku tak salah, apa ingatan kita sudah dirubah untuk kekuatan omnipoten menurut keinginan Kawaki? Boruto menjawabnya, itu dia, pertama penjelasan dari kemampuan omnipoten itu tidak penting, pokoknya mereka akan lupa. Shikamaru kebingungan dengan jawaban Boruto, apa kau bilang? Ini bukan pertama kalinya kau ingin tahu penjelasan soal kemampuan itu, bahkan bukan pertama kalinya pertemuan ini terjadi, sejarah ini sudah diulang beberapa kali. Shikamaru hanya terdiam dan semakin bingung, apa maksudmu itu Boruto? Konsep dari kemampuan ini tak tercatat dalam pikiran, bisa dibilang tak akan pernah. Semakin waktu berlalu semakin mereka melupakannya, itu bagian dari efeknya. Kawaki mengubah fakta tanpa alasan, aku hanya ingin kau percaya padaku. Untungnya kita sudah mencapai titik ini, yang biasanya hanya kemungkinan, tutur Boruto. Shikamaru semakin tercengang dengan penjelasan Boruto, bagaimana kita bisa kembali normal. Itu tak bisa dilakukan, semua ingatan yang ditulis ulang adalah nyata bagimu. Lagi pula, bahkan walaupun kau bisa, konflik antara Kawaki dan aku akan tetap berlanjut. Orang itu adalah ayahku, dia menyegelnya demi melindunginya, dia yakin kalau ini adalah jalan terbaik, karena walau bagaimanapun dia mencoba menyelesaikan ini, pada akhirnya cara yang lain akan percuma saja. Walau apapun yang kau lakukan, semuanya akan mengulang kembali, jawab Boruto. Shikamaru kemudian menanggapinya, jika aku ada di posisimu, kurasa setelah menyelamatkan Naruto, aku akan membunuh Kawaki. Dengan santainya Boruto menjawab Shikamaru, dia memang ingin membunuhku, tapi aku berbeda. Jika saja aku bisa selesaikan semuanya dan berakhir begitu saja. Aku paham perasaanmu, tapi untuk sekarang kurasa tak akan ada konflik dengan Kawaki, dan soal Naruto aku masih harus membuatmu tetap sebagai kambing hitam. Jika semua ini benar-benar akibat pengaruh kemampuan itu, kau tak bersalah. Jadi, aku tak akan bertindak menentangmu, tapi aku juga tak bisa membongkar ini begitu saja. Kau harus tetap jadi tersangka, kau tak keberatan bukan? Ucap Shikamaru untuk meyakinkan Boruto. Boruto pun menjawabnya, setelah semua ini, itu lebih dari cukup. Adegan kembali ke masa sekarang, saat Mitsuki menjelaskan semuanya kepada Sarada. Sarada pun bertanya, jadi, semua sudah tahu jika Boruto tidak bersalah. Mitsuki menjawabnya, benar Sarada, aku, Hokage ke-8, serta Ino sudah tahu apa yang terjadi. Namun, ada yang mengganjalku mengenai perkataan Boruto soal bagaimana ini bisa terus berulang. Sarada yang kaget kemudian berkata, apa maksudmu aku tak memahaminya? Sama Sarada, aku juga tidak mengerti maksud dari Boruto, jawab Mitsuki lirih. Sarada kemudian berkata, Mitsuki, apa dirimu sudah baik-baik saja? Mitsuki menjawabnya, ya Sarada, diriku sudah baik-baik saja, aku sudah siap bertarung kembali dengannya.
Mitsuki kembali mengaktifkan Sage modenya kemudian kembali menyerang Hidari. Pertarungan mereka kembali memanas, sembari Sarada terus mencari kelemahan dari Hidari. Kembali ke kantor Hokage, pertarungan sengit antara Bug dan Daemon terus berlangsung. Meskipun Daemon berhasil memberikan pukulan keras yang menghancurkan sebagian besar kepala Bug, kemampuan regeneratif Bug dengan mudah memulihkan dirinya. Sialan, makhluk ini terus beregenerasi, sangat merepotkan, keluh Daemon. Sementara itu, Shikamaru, yang mengawasi pertarungan dari atas, merasa semakin bingung dengan perkembangan situasi. Sebelumnya, ia telah mendapatkan penjelasan dari Boruto mengenai kekuatan omnipoten. Semuanya menjadi semakin rumit ketika keempat entitas Ego Jubi bersama-sama menyerang Konoha. Ini semata tidak hanya untuk membongkar kebohongan Kawaki tetapi juga keselamatan dunia shinobi secara keseluruhan. Kini, Konoha dihadapkan pada ancaman besar yang tidak hanya menguji kekuatan mereka tetapi juga menuntut pemahaman mendalam tentang kekuatan aneh yang mereka hadapi. Shikamaru berkata, tidak mungkin aku membiarkan mereka menghancurkan desa, apalagi di sini juga ada Borushiki. Ino, bagaimana perkembangan mengenai Borushiki? Borushiki dan Kawaki berhasil mendesaknya, sepertinya keadaan di sana semakin membaik bagi mereka. Shikamaru menanyakan kembali kepada Ino, bagaimana keadaan desa, apakah semuanya baik-baik saja? Ino menjawabnya, di sisi lain, Konohamaru, Himawari, dan tim 10 sedang berhadapan dengan entitas lainnya yang mirip dengan Moegi, dan di sisi lainnya juga ada Sarada dan Mitsuki melawan entitas yang mirip dengan Sasuke. Shikamaru yang kaget berkata, apa maksudnya? Mereka ada yang menyerupai seperti Moegi dan Sasuke. Keadaan ini semakin mempersulit saja. Situasi rumit ini nampaknya tidak ada ujungnya. Amado yang masih di sana juga masih bergeming mengenai apa yang terjadi, sepertinya dirinya juga belum menduga apa yang terjadi saat ini. Amado juga diharapkan sebagai penolong desa karena sebelumnya dia juga membantu saat menghadapi Ishiki Otsutsuki. Shikamaru dalam hati berkata, apakah entitas ini adalah hal baru bagi Boruto? Karena menurutnya kejadian yang kita alami sudah sering berulang, tetapi Boruto tidak menjelaskan mengenai entitas tersebut yang akan menyerang Konoha. Apa aku hanya bisa diam tanpa melakukan apapun? Apa kita semua sudah terjebak dalam pengulangan tak berujung? Situasi yang rumit ini masih merupakan teka-teki yang sulit dipecahkan oleh Shikamaru, seorang ahli strategi ulung dan saat ini menjabat sebagai Hokage di desa Konoha. Entitas Ego Jubi dan kekuatan omnipoten yang sedang dihadapi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sebagai tantangan biasa para shinobi. Kekuatan tersebut tampaknya berada di luar batas kemampuan mereka, mendekati wilayah yang hanya dapat diakses oleh para dewa. Pertanyaan besar muncul di benak Shikamaru. Apakah hanya para dewa yang memiliki kemungkinan untuk mengatasi ancaman ini? Pergolakan ini tidak hanya sekadar ujian kekuatan dari para shinobi, melainkan juga menggugah pertanyaan filosofis tentang batasan dan potensi sejati dari kekuatan yang mereka hadapi. Konoha dihadapkan pada tantangan luar biasa, membutuhkan tidak hanya keterampilan taktis yang canggih tetapi juga pemahaman mendalam tentang esensi kekuatan yang mungkin melibatkan dimensi yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian kelima, perulangan tanpa henti. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.